Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Asri Nuranisa Dewi, SPD, MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Zela Putri Lismayadi dengan NPM 10090321069, mahasiswi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, angkatan 2021. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang bertemakan media sosial dan berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok terhadap Waktu Belajar Mahasiswa Manajemen di Universitas Islam Bandung. Pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu latar belakang, tujuan penelitian, landasan teori, analisis data, hasil dan pembahasan, dan kajian Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, sejalan dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, sehingga memudahkan semua orang untuk mengakses media sosial yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Yaitu melalui jaringan internet. Karena kemajuan teknologi sehingga memudahkan semua orang untuk mengakses media sosial. Ya, karena saat ini jaringan internet pun sangat mudah untuk mengakses media sosial. Banyak jenis media sosial yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Namun, selain untuk komunikasi, media sosial kini digunakan sebagai alat untuk hiburan dengan cara mengekspresikan diri di media sosial. Salah satu contoh media sosialnya yaitu TikTok. TikTok sendiri merupakan salah satu aplikasi media sosial yang berisikan video pendek berdurasi sekitar 15 detik sampai 5 menit. Banyak orang yang mengunduh aplikasi ini untuk hiburan dan juga ada yang mengunduh aplikasi bertujuan untuk selain hiburan juga untuk mendapatkan informasi dan juga sebagai media untuk eksistensi diri. Banyak kalangan yang mengunduh aplikasi ini, salah satunya yaitu kalangan mahasiswa. Karena saat ini pembelajaran yang dilaksanakan melalui media daring dan mengakibatkan mahasiswa yang merasa bosan ketika melakukan kegiatan belajar di rumah terus-menerus dan akhirnya menggunakan media sosial untuk hiburan di saat merasa penat. Media sosial salah satunya yaitu TikTok yang digunakan sebagai hiburan. Namun banyak mahasiswa yang awalnya mengunduh aplikasi TikTok sebagai hiburan kini mengakibatkan waktu belajar menjadi terganggu. Dari penggunaan TikTok yang awalnya hanya untuk hiburan dan dapat mengakibatkan lupa waktu, dan waktu belajar pun tidak efektif, karena aplikasi TikTok sendiri menyediakan video-video berdurasi pendek yang menarik. Ini mengakibatkan penontonnya menjadi lupa waktu, bahkan bisa jadi mengakibatkan waktu belajar menjadi tertunda-tunda. Dari fenomena ini, saya tertarik untuk menelitinya dengan tujuan, yaitu tujuan penelitiannya yang pertama bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi TikTok bagi mahasiswa manajemen di Universitas Islam Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui waktu belajar mahasiswa manajemen di Universitas Islam Bandung. Dan yang ketiga, bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap waktu belajar mahasiswa manajemen di Universitas Islam Bandung. Kemudian, landasan teori. Di landasan teori ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi TikTok dan waktu belajar mahasiswa. Nah, apa sih aplikasi TikTok itu? Aplikasi TikTok atau TikTok merupakan salah satu aplikasi media sosial yang berisikan video berdurasi pendek yang menyediakan berbagai fitur menarik bagi para penggunanya. Nah, aplikasi TikTok ini mempunyai beberapa fitur
yang menarik bagi para penggunanya, seperti fitur yang ada di dalam aplikasi TikTok itu, yaitu filter, emoji, dan musik-musik menarik yang mengakibatkan penggunanya menggunakan tren-tren terbaru yang ada di TikTok, sehingga tidak ketinggalan untuk mengikuti atau membuat video-video menarik di akun TikTok penggunanya itu. Selanjutnya yaitu sejarah TikTok. Douyin atau TikTok diluncurkan pada awal bulan September tahun 2016 oleh ByteDance, yang salah satu perusahaan yang berasal dari Tiongkok, Cina. Nah, sedikit sejarah tentang aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok awalnya bukan bernama TikTok, namun bernama Douyin. Douyin ini salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh ByteDance di Tiongkok, Cina. Nah, di sini Douyin mengalami perkembangan yang sangat pesat karena banyak diunduh oleh penggunanya di Tiongkok, Cina. Kemudian video yang diupload di aplikasi tersebut bisa mendapatkan jutaan likes dan juga mendapatkan jutaan viewers atau jutaan penonton. Nah, dari situ perusahaan ByteDance mengembangkan aplikasi Douyin menjadi aplikasi TikTok yang kini dapat diunduh oleh semua orang di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah banyak yang mengunduh aplikasi TikTok. Nah, terdapat faktor penggunaan dari aplikasi TikTok itu sendiri. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal salah satunya yaitu perasaan. Karena dari perasaan ingin tahu dan perasaan ingin mengetahui apa sih aplikasi TikTok tersebut di dalam diri seseorang, sehingga mengakibatkan orang tersebut tertarik untuk mengunduh atau menggunakan aplikasi TikTok. Nah, faktor eksternal sendiri yaitu informasi. Nah, dari informasi dari orang mengenai aplikasi TikTok sehingga menjadikan seseorang tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu waktu belajar. Waktu belajar mahasiswa adalah setiap mahasiswa yang memiliki kesempatan dalam rangka untuk melakukan kegiatan menuntut ilmu atau belajar yang berupa pengetahuan, kebiasaan, kepandaian, keterampilan, serta sikap yang dapat diubah menjadi lebih baik. Nah, waktu belajar itu sendiri merupakan kesempatan yang dimiliki oleh setiap orang atau dimiliki oleh mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar apapun, seperti awalnya tidak tahu menjadi tahu, awalnya sikapnya kurang baik, dan dengan belajar maka dapat diubah menjadi lebih baik. Selanjutnya analisis data. Analisis data yang saya gunakan yaitu analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif merupakan suatu proses pengumpulan data dan mengevaluasi data terukur dan dapat diverifikasi seperti pendapatan, pangsa pasar, dan upah untuk memahami perilaku dan kinerja bisnis. Kemudian jenis analisis data yang saya gunakan yaitu analisis data jenis deskriptif dengan pengumpulan data kuesioner. Kuesioner adalah pertanyaan-pertanyaan yang berada dalam formulir yang diajukan secara tertulis pada seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi, jawaban, atau tanggapan dengan data yang dikumpulkan, kemudian akan dijadikan sebagai hasil penelitian, yaitu kemudian memeriksa kelengkapan jawaban dari kuesioner dan juga menganalisis persentase dari setiap pertanyaan dalam kuesioner. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan
Yang pertama yaitu pengaruh penggunaan aplikasi TikTok bagi mahasiswa manajemen di Universitas Islam Bandung memiliki pengaruh positif dan negatif atau dampak positif dan negatif. Yang pertama dampak positif. Dampak positif ini yaitu dapat mendapatkan informasi yang menarik untuk belajar dan bahkan informasi yang menarik atau informasi-informasi mengenai pengetahuan umum. Selanjutnya, dampak negatif. Bagi penggunanya dapat mengalami kecanduan jika penggunaannya terlalu sering. Waktu belajar mahasiswa manajemen di Universitas Islam Bandung. Waktu belajar yang digunakan mahasiswa yaitu rata-rata selama 1-2 jam saat malam hari, dengan media belajar yang digunakan yaitu buku atau e-book dan juga media pembelajaran berupa YouTube atau video-video pembelajaran online. Selanjutnya, pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap waktu belajar mahasiswa manajemen di Universitas Islam Bandung. Pengaruhnya yaitu mengakibatkan mahasiswa menjadi lebih sering menggunakan aplikasi TikTok dibandingkan dengan belajar, dan waktu belajar menjadi terganggu, dan waktu untuk belajar sering tertunda-tunda karena terlalu sering menggunakan aplikasi TikTok dibandingkan dengan belajar itu. Selanjutnya yaitu kajian Islam. Nah, di sini terdapat hadis tentang menuntut ilmu. Jadi, sebagai umat manusia atau umat muslim, belajar atau menuntut ilmu merupakan suatu keharusan, seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang berisi, barang siapa yang berjalan di satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalan menuju surga, dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu, tanda ridho dengan yang dia perbuat. Nah, di sini dijelaskan, jadi siapapun yang menuntut ilmu akan mendapatkan kemudahan menuju surganya Allah, dan juga akan mendapatkan keriduan yang telah kita perbuat dari kegiatan menuntut ilmu, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu waktu, tentang waktu. Jadi di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7 yang berisi yaitu Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummati ajalu fa iza za ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu, apabila ajalnya tiba mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi kita sebagai umat manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di dunia dengan waktu yang Allah tentukan, maka kita harus memanfaatkan waktu yang diberikan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan ridhonya Allah. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang pertama yaitu pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap mahasiswa manajemen di Universitas Islam Bandung, yaitu memiliki pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif yang diberikan yaitu dapat memberikan informasi yang menarik untuk belajar, sedangkan pengaruh negatif yaitu kecanduan menggunakan aplikasi TikTok dan menjadikan mahasiswa lupa waktu. Yang kedua, waktu belajar mahasiswa manajemen di Universitas Islam Bandung, mahasiswa memiliki durasi waktu belajar rata-rata 1-2 jam per hari yang dilaksanakan pada malam hari. Cara belajar yang digunakan yaitu dengan menggunakan buku bacaan dan menonton video pembelajaran melalui YouTube. Yang ketiga yaitu pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap waktu belajar mahasiswa manajemen di Universitas Islam Bandung, yaitu memiliki dampak yang negatif, seperti sering menggunakan aplikasi TikTok dibandingkan dengan belajar. Waktu belajar menjadi terganggu, dan waktu belajar pun menjadi sering tertunda-tunda. Nah, sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.